Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ya para ikhwah, para asatid yang saya hormati, rekan-rekan semuanya, insyaallah ini kita mulai kajian kita, yaitu majlis ketiga ya. Tiga atau empat? Tiga ya. Majlis ketiga dari pembacaan Manzumah ya, Manzumah As-Sayri ilallahi wa daril akhirah, punya Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di ya. As-Sa'di ini nisbat salah satu Banu Sa'ad ya, dari kabilah Yaman. Kabilah Yaman, Allahu a'lam ya, yang penting yang masyhurnya itu Sa'di, tapi ada sebagian orang bilangnya Si'di ya, Si'di, Allahu a'lam bisawab. Yang penting ini kabilah ya, nama kabilah ya, usulnya usul Yaman ya beliau, usulnya usul Yaman ya, Banu Sa'ad, Banu Sa'ad ya. Bahkan kaum Ansar sendiri itu masih kabilah Azad ya. Azad itu masih kabilah Kahlan. Kahlan itu masih Qahtan ya, itu masih ya, masih Yaman, masih dari Yaman ya. Yaitu Manzumah Sa'di ya, dan peserta ta'liqnya sedikit. Alhamdulillah udah 2 majlis, sekarang majlis ketiga. Langsung saja kita, sebelum kita mulai seperti biasa, kita niatkan perbaharui niat. Pertama, semoga walaupun satu dari manazil-manazil ini ya, syukur-syukur bisa lebih, itu ada yang kita bisa amalkan, kita mutskinkan ya. Jadi sebenarnya ilmu raqaiq ini ilmu yang mudah dipahami ya, mudah dipahami ya, tapi sulit diamalkan ya, sulit diamalkan. Padahal kalau diamalkan ya, itu bisa menyelamatkan ya. Ya beda sama fikih ya. Fikih aja satu kali ibadah itu masalahnya ada berapa ya. Dulu ya, saya pas muqarrarnya masih Bidayatul Mujtahid, itu bab sholat aja, bab sholat ya, usulul masail ya, aham masail, bukan semua masalahnya ya, tapi masalah yang paling aham ya, di kitabus sholat itu 400 ya, yang ahamnya aja ya, yang aham itu 400 masalah. Jadi kalau kita mau sempurna sholatnya itu 40 masalah fiqhiyah kita harus mutkinkan ya. Nah, tapi kalau bab raqaiq enggak, satu aja, sabar ya. Ya insya Allah bisa masuk surga dengan sabar aja, dengan satu manzilah dari manzilah ini. Jadi lagi-lagi masya Allah, 3 pertemuan ini adalah judi antara neraka dan surga ini sebenarnya. 3 pertemuan ini ya. Ya seperti itu. Nah, kita perbaharui niat. Pertama, semoga apa yang kita pelajari menjadi sebab diampuninya dosa kita, kemudian menjadi sebab membaiknya ibadah kita, menjadi sebab membaiknya akhlak kita, dan yang terpenting kita bisa dengan sebab beberapa menit ini, beberapa saat kita duduk di sini, menjadi sebab kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sampai surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, langsung saja, ini yang disebutkan oleh Imam Sa'di ini usul ya, usulul manazil tadi udah disebutin yang sudah kita pelajari ya. Pertama, syurut qabulil amal, yaitu syarat diterimanya perbuatan ibadah. Ini usulnya yang pertama iman. Nah ini iman nomor satunya ya, gak apa-apa ditulis nomor 3. Ini iman nomor satunya. Nah nomor 2-nya ikhlas, nomor 3-nya ittiba ya. Nah ini 3 ini usulul manazil ini. Ya kalau iman mah wajib ya, ittiba mah wajib ya, ikhlas juga wajib. Sebenarnya semuanya wajib, cuman ini yang aujab ya. Ini yang paling wajib, ini 3 ini ya, usulul manazil. Nah ini mah udah gak boleh enggak ya, gak boleh enggak. Nah kemudian ini arkanul ibadah ya. Habis 3 nih, 3 manazil ini kita hatam.
habis itu arkanul ibadah. Ya, ini syurut qabulil ibadah atau syurut qabulil amal. Nah, ini arkanul ibadah. Ya, setiap ibadah harus ada tiga rukunnya ini, yaitu cinta, ya, khawatir dan harapan, ya. Cinta, harapan dan khawatir, takut. Nah, ini tiga ini ya harus ada dalam ibadah. Nah, terus ini zikir, imtithal, ya, sama syauq, ya, zikir, imtithal sama syauq. Ini atharul mahabbah. Ya, boleh di aywa asyauq, ya, asyauq. Nah, ini ganti tadi apa? Tawadhu ganti di sini. Ya. Atau aridho, ini aridho. Ini tawadhu. Ya. Ya, nah tiga itu apa tadi? Atharul mahabbah, ya. Ya. Zikir, imtithal dan syauq tadi udah disebutkan, ya. Nah, kemudian sabar. Nanti temannya sabar syukur, ya. Temannya sabar syukur, tapi syukur belum atharul mahabbah. Atharul mahabbah. Syukur nanti kita bahas, ya, seperti itu. Nah ini semuanya usul manazil. Jadi apa itu manzilah? Manzilah itu raqaiq, kan sudah kita jelaskan. Raqaiq itu ibadah hati. Nah, manzilah ini, ya, itu kalau kita urutkan, ya, kita dalemi, ya, dari kitab Madarijus Salikin, kitab paling induknya lah, bisa dibilang Madarijus Salikin. Kemudian Ihya Ulumuddin dan kitab-kitab yang apa, dan kitab-kitabnya Imam Ibnu Jauzi, kitab-kitabnya Ibn Abi Dunya. Nah, itu kalau ada pertanyaan sebutkan sebutkan, ya, ulama-ulama yang ahli dalam ilmu raqaiq yang kitabnya dicetak, ya. Ya, yang kitabnya dicetak, ya. Ya, yang paling banyak pertama Ibn Abi Dunya, boleh ditulis Ibn Abi Dunya, ya. Nah, kemudian Imam Ghazali, ya. Ya, ini salah kita contoh aja saja, enggak, tapi yang paling masyhur. Nah, Imam Ghazali, ya, utamanya Ihya Ulumuddin. Nah, kemudian Imam Nawawi, ya, Imam Nawawi, ya, Riyadhus Shalihin dan sebagainya, banyak lagi, ya. Nah, kemudian sama Imam Ibnu Taimiyah, ya, Imam Ibnu Taimiyah. Nah, Imam Ibnu Taimiyah juga udah lumayan, cukup banyak. Nah, kemudian sama muridnya yaitu Imam Ibnu Qayyim. Ya, maaf, tadi sebelum Imam Nawawi tambahin Imam Ibnu Jauzi. Sebelum Imam Nawawi tambah Imam Ibnu Jauzi. Ini saya ngurut dari waktu, ya. Pertama Ibn Abi Dunya, ya, habis itu maaf, Imam Ghazali dulu. Imam Ghazali, habis itu Imam Ibnu Jauzi. Nah, habis itu Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Nah, ini, ya. Imam apa tadi? Udah, ya, sampai Imam Ibnu Qayyim udah, itu aja deh. Ya, segitu. Nah, ini kitab kalau dikumpulin, ya, itu lebih dari 100. Manzilah itu lebih dari 100. Ya, manzilah itu lebih dari 100. Nah, yang kita pelajari mungkin insya Allah kisaran 20-an lah. Nah, ini usulul manazil, aham al manazil. Ya, kita mah bukan mau jadi takhasus. Enggak, kita tujuannya enggak jadi mutakhasis. Ya udah, hafalin aja nih 20 ini. Ya, hafalin luar dalam, ya, amalkan. Nah, insya Allah udah cukup, ya. Sudah, kita mulai. Kemarin ridho udah, ya. Ridho udah, ya. Oh ya. Baca Ustaz. Syakarul ladzi aulal khalaiq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Agak keras suaranya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-mu'allif rahimahullah, syakarul ladzi aulal khalaiq qablahu bil qalbi wal aqwali wal arkani. Jazakallah. Ya, syakaru ini masih kembalinya ke su'ada, ya. Orang-orang yang di bait pertama tuh, sa'idal ladina as-su'adana. Alladzi di sini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Aula apa? Mana makna aula? Ahaqu. Aula Ahaqu. ahaqu.
Nah, pertanyaan lain dulu dah. Aula ini kalimat apa ini? Isim tafdil. Isim berarti ya? Isim. Apa huruf? Fi'il. Ustaz Azam ini apa? Ustaz fi'il. Maknanya apa? Auto wilayah. Auto wilayah ngasih kekuasaan. Apa walla itu mah walla yuwalli. Kalau aula apa? Mana aujaba fi'il berarti. Sat asyar apa? Aula yani a'ta. A'ta umum, bukan a'ta wilayah. Aula yani a'ta fi'il, ya bukan isim. Ya ada isim tafdil aula ada. Tapi aula di sini maksudnya Masya Allah ya. Harokatnya sama, hurufnya sama, ajib. Contoh update status langsung Ustaz Hanif. Ada kalimat dalam bahasa Arab terjadi gitu. Semuanya sama, harokatnya sama, ininya sama, tapi yang satu isim, yang satu fi'il. Ya, lanjut. Aula al-khalaiq. Jadi al-khalaiq apa? Makhluk ya. Jamak dari khalq. Jamak dari khalq. Allahu a'lam ya. Allah a'lam. Bisa jadi tapi kiasnya enggak. Apa ini? Mufradnya apa? Apa? Khaliqah. Ya, khaliqah yani makhluk. Khaliq atau khaliqah. Khaliq yani makhluk. Khaliqun atau khaliqatun bisa, tapi khaliqun jamaknya khalaiq. Ya. Ini maf'ul bihi ya. Maf'ul bihi al-awwal. Nah, al-maf'ul bihi tsaninya apa? Fadlahu bil qalbi wal aqwali wal arkan. Al-arkan apa? Al-ajsam. Ahsan. Al-arkan di sini maksudnya al-ajsam, al-a'dha, al-jawari. Namanya. Nah, ini namanya arkanus syukur. Arkanus syukri itu salasah. Al-qalbu wal aqwal wal jawari. Ya, arkanus syukur ini. Nah, ini boleh ditulis cepat ya. Insyaallah ini kita maksimal jam 11 lah ya. 60 menit insyaallah ya. Jadi asyukur itu, nih ada pertanyaannya, penting. Ustaz, syukur itu kan wajib, gimana caranya? Ya, ini kita hidup ini salah satu kewajiban yang paling wajib ya bersyukur ya. Bersyukur caranya gimana? Caranya dengan mengerjakan 3 rukun. Ya, rukunnya 3 syukur itu. Nah, setiap rukun ada 2 kewajiban. Setiap rukun ada 2 kewajiban. Ya. Rukun pertama adalah qalbi, yaitu bersyukurnya dengan hati. Nah, caranya gimana? Boleh tulis syukur. Boleh tulis syukur. Syukur ya, ini yang 13 berarti ya? Ya, syukur. Apa syukur? Al-qalbi. Qalbi itu hati. Gimana kewajiban syukur dengan hati? Yaitu 2. Jadi 3 ini itu kewajibannya 2. Jadi 6. Ya, jadi kesimpulannya cara bersyukur gimana? Gampang. Cara bersyukur 6. Ya, pertama adalah qalbi, yaitu dengan mengakui nikmat tersebut. Mengakui, menyadari nikmat tersebut. Ya. Nah, kedua, ya, menganggap bahwasanya diri ini tidak layak mendapatkan nikmat tersebut. Nah, ini penting nih. Nih, cara bersyukur gimana? Rukun pertama adalah dengan hati. Caranya gimana? 2, yaitu mengakui, menyadari nikmat itu. Ya, seperti itu. Nah, yang kedua, menganggap diri tidak layak mendapatkan nikmat tersebut. Ya. Ustaz,
apa namanya, kita nih di sini dapat nikmat, alhamdulillah keterima di Jamiah Islamiyah, bisa kuliah di Jamiah Islamiyah ya, alhamdulillah. Nah, cara mensyukurinya gimana? Pertama dengan hati, yaitu dengan menyadari, selalu mengingat ya, i'tiraf, selalu mengingat, selalu menyadari bahwasanya ini tuh nikmat gitu. Kita nih di Jamiah Islamiyah ini nikmat sekali ya. Kita sadari ini kita lagi dalam kenikmatan ya, dan menganggap diri ya waru yatin nafsi ghairu ahlin laha, itu bahasa Arabnya, yaitu menganggap diri kita ini nggak layak diterima di Madinah. Nah, itu salah satu cara atau kewajiban mensyukuri nikmat adalah dengan menganggap diri kita nggak layak. Paham ya? Kalau ini sebenarnya anak nggak layak nih untuk keterima di Madinah. Banyak sekali yang lebih yang layak, banyak sekali yang lebih amanah, untuk menerima nikmat ini. Nah, sekarang yang kedua dengan lisan, yaitu dengan memuji, asana Allah, memuji ya. Caranya gimana? Ya gampang, alhamdulillah ya, tapi alhamdulillahnya di lisan dan di hati ya, alhamdulillah. Nah, kemudian yang kedua adalah at-tahaddatsu bin ni'mah, yaitu dengan ditahaddutskan, diceritakan ya. Tapi diceritakan ini agak riskan ya. Yang nomor 2 ini agak riskan, makanya ada syaratnya al-amnu minal ujbi, aman dari ujub ya, aman dari ujub, wa hasadis sami'in. Jadi salah satu mensyukuri nikmat apa? Menceritakan nikmat tersebut. Wah, masya Allah ya. Jadi ceritain nikmat itu ya salah satu bagian dari syukur kan. Nah, tapi dengan 2 syarat. Satu, syarat yang berhubungan dengan orangnya, dan syarat yang berhubungan dengan yang mendengerinnya. Kalau yang dianya yaitu aman dari ujub ya. Ya. Nah, kemudian yang dengerinnya aman dari hasad ya. Ya, seperti itu, paham ya? Nah, makanya jadinya tahadduts bin nikmat. Dan sekarang nomor 3, bagaimana syukur dengan jawari itu dengan dengan anggota tubuh yang lain. Nah, caranya dengan 2. Satu, gunakan untuk ibadah ya. Ya. Ustaz Hanif misalnya dapat rezeki, alhamdulillah bisa punya HP bagus ya. HP antum ya? HP-nya apa Ustaz? Samsung, masya Allah. Berapa juta Ustaz? Murah Ustaz. Oh, murah. Kalau disebut bikin malu. Apa? Kalau disebut bikin malu. Oh gitu. Kalau disebut bikin malu. Nah, ya, masya Allah. Nah, apa namanya? Kan tahadduts bin ni'mah. Takut ujub dan hasad. Oh, takut ada yang hasad ya. Ya udahlah. Cakep, langsung dipraktekin. Nah, ya cara mensyukuri nikmatnya apa? Ya dipakai untuk ibadah. Nah, itu satu, dipakai untuk ibadah. Ya macam-macam ibadah banyak, kebaikan banyak. Cara yang kedua, jangan dipakai buat yang keburukan, yang dipakai untuk maksiat. Ya, kadang-kadang nikmat dipakai buat ibadah, dipakai juga buat maksiat misalnya. Ya berarti baru setengah. Ya, paham ya? Nah, 6 cara ini pun berlaku kita mensyukuri sesama manusia. Ini kan kita mensyukuri kepada Allah ya. 6 cara ini syukur kepada Allah. Nah, ini juga berlaku berterima kasih kepada manusia. Kalau ada yang ngasih HP misalnya, ya, alhamdulillah saya dari dulu HP sama laptop dikasih terus. Ya, ini juga dikasih nih. Nah, apa namanya? Ini dikasih. Nah, saya berterima kasihnya caranya gimana? Ya 6, gampang ya. Yaitu dengan mengakui, wah ini nih nikmat kebaikan orang. Kedua apa?
merasa kita nggak layak dikasih apa ya, kayak ini, dapat hadiah ini. Ketiga apa? Berterima terima kasih. Keempat adalah tahdits bin tadi tahdits bin kalau ini aman saat insyaallah, aman dari hasad Zat. Ya aman dari ujub juga, soalnya ini nggak seberapa sih, maksudnya bukan nggak seberapa, maksudnya teman-teman Pak jauh lebih bagus ya. Yang kelima apa? Gunakan untuk ibadah. Nah yang keenam jangan digunakan untuk ya maksiat. Amin ya. Syukur. Lanjut baik-baik. قال المؤلف رحمه الله صاحب التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن. Ya. Ya, sahibu ya. Sahibut tawakkul. Sahibu artinya apa? Lazima boleh. Sahibah artinya apa? Lazima atau bersahabat. Nah, tawakal. Jadi ini ada namanya isti'arah. Di sini ahlul lughah mana? Oh ini kuliah lughah nih. Di sini ada balaghah namanya isti'arah Ustaz Mubarak. Apa tuh wajah isti'arahnya? Sahibut tawakkulan. Isti'arah ini namanya. Atau pertanyaannya ganti dah. Apa itu isti'arah? Saat meminjam istilah dari misalkan kayak akan apa? Ida ansobatil mani itu kalau harap ansobatkan apa menetapkan Apa ida? ansobatil mani itu al-faraha. Oh, boleh. Ansobatil maniyatu al-faraha. Boleh. Bayin. Menetapkan bukunya. Menetapkan bukunya itu kan istilah untuk Dewan Buas. Al-maniyah itu meminjam istilah dari Dewan Buas tersebut untuk dalam bait ini gitu. Ya. Ahsan, benar. Nah, ada yang nggak paham? Istiarah artinya apa sih? Minjem. Nah, siapa yang minjem, siapa yang dipinjem? Apa yang dipinjem? Ini istilah menetapkan itu kan istilah yang biasanya digunakan untuk Dewan Buas. Cakep. Tapi kan kata-kata maniyah kematian itu minjem istilah dari tadi. Misalkan ketika kematian itu menjemput. Jangan. Itu istilahnya pakai istilah permisalan dari Dewan Buas yang menetapkan buku. Siapa yang sebelumnya belum paham istiarah, sekarang jadi paham. Ya, Masya Allah, iya. Jazakumullah khairan ya gitu. Nah, kalau di sini sahibut tawakkul, apa yang istiarah? Sahibu, apa yang dipinjam? Ya. Ya, langsung aja ya. Nah, jadi kan sahibu itu kan untuk orang. Sahibu itu kan dia berteman. Sahibu, iya mereka berteman. Ya, tapi bertemannya tawakkul, yaitu dengan tawakal. Seakan-akan tawakal ini adalah adalah makhluk hidup. Paham ya? Paham ya, seperti itu. Jadi lazimu, katakan kata asal katanya yang cocok lazimu. Ya, mereka konsisten dengan tawakul. Tapi lazimu ini minjem kalimat, yaitu sahibu. Paham ya? Ya sebenarnya kayak lugo, nahwu, sorof, balaghah itu harus di hati ya. Udah harus mungkin gitu, supaya kalau baca Quran, baca hadis itu nyambung Ustaz. Mahasinnya itu, ijaz bayaninya itu nyambung Ustaz. Ya, jadi jangan sampai nahwu, sorof, balaghah itu hanya siksaan di kelas aja udah. Siksaan maksudnya aduh pusing ya. Ya bikin mengkerut jidat aja enggak. Tapi dinikmati, dimungkinkan supaya bisa dipraktekkan. Sahibut tawakkula fi jami'i umurihi ma'bad li jahdin au juhdin. Apa bedanya jahdun sama juhdun? Tadi Ustaz Azam bacanya jahdin kalau nggak salah. Ya. Apa bedanya? Di sini apa? Jahad. Nah, ya. Ada yang juhdin. Oh, sama semua ya. Sama semua. Iya. Apa bedanya al-jahdu sama al-juhdu? Ya. Ini illa tafriq ya. Wa illa huma qad yakuna bi ma'nan wahid. Ya,
seperti itu. Ya, ini mah bahasa kan kadang tajawuz ya. Bahasa itu tajawuz, tapi kalau aslul istiqaqnya bisa jadi beda. Nah, al-jahdu itu at-ta'ab. At-ta'ab, al-masyaqqah, al-jahdu. Tapi kalau al-juhdu al-ijtihad. Al-ijtihad wal hirsu itu al-juhdu. Ya, dua-duanya bisa masuk ya. Ma'bad li juhdin, ya dia rajin. Ya. Ya, juhdun itu ijtihad. Kalau jahdun masyaqqah, ta'ab. Ya, paham ya? Nah, al-asal dua-duanya beda. Rajin kan belum tentu susah. Ya, rajin belum tentu capek. Bisa jadi rajin tapi nggak capek gitu. Paham ya? Paham. Jadi lebih ablak mana nih? Dua-duanya bisa jadi ini ya. Bisa jadi ini ya. Capek ya, lanjutlah. Ma'bad li juhdin fi ridho rahmani. Nah, sekarang manzilah berikutnya 14 tawakkul. Apa itu tawakkul? At-tawakkul wazan sulasinya apa? Wakala. Artinya apa? Ya, mewakilkan, ya menyerahkan ya. Apa itu tawakkul apa? Tawakkul. Pakai bahasa Indonesia nggak apa? Ini ilmu raqaiq, ilmu raqaiq ya. Ilmu raqaiq bukan ilmu fikih ya. Ilmu fikih mah ada ininya. Enggak apa-apa ngarang-ngarang dikit mah ilmu raqaiq. Tafadhol. Apa tawakal? Berserah diri. Wakala itu kan menyerahkan ya. Boleh cakap. Ada lagi? Menyerahkan diri setelah fi'lul asbab. Menyerahkan diri setelah fi'lul asbab. Masya Allah, tambahan dari ini. Boleh. Ada lagi? Nah, ada wazan istiqaq ya, ada wazan istiqaq dari wakala selain menyerahkan. Apa itu? Wakala ya. Ya. Ada selain berserah diri, apa maknanya? Ini ada lagi tambahan dari antum, dari teman-teman selain yang disebutkan beliau. I'timad. I'timad apa artinya? Sama sih. Bahasa Indonesianya? Bersandar. Beda nggak sama menyerahkan? Beda saja. Nah, beda. Ahsanta. Ya, yang Anda mau sampaikan tadi itu. At-tawakkul huwa al-i'timad. Ya, dari kata-kata wakala bisa bermakna i'tamada. Nah, jadi ma huwa tawakkul? At-tawakkul huwa al-i'timad 'ala Allah. Al-i'timad 'ala Allahi fil umur. Ini sebagaimana di matanya. Sahibut tawakkul fi jami'i umurihim. Nah, kan kalau sahibu itu kan mulazamah ya. Nah, berarti al-i'timadu 'ala Allah bil umur qablaha wa athna'aha wa ba'daha. Al-i'timad. Jadi, nah ini penting nih. Yang nggak paham bahasa Arab atau yang paham bahasa Arab tapi baru tahu, tawakal itu bukan hanya berserah diri tapi bergantung. Ya. Jadi berserah diri itu pasca ya, pasca. Kalau berserah diri biasanya pasca ya. Nah, tapi kalau bergantung ini bisa ya bisa proses sama pasca. Ya, 3P ya. Proses, pasca. Nah, definisi tawakal juga bisa dikatakan tadi taslimul umur ilallah ma'al akhdhi bi asbabiha. Nah, itu definisi kedua. Tapi tadi definisi pertama apa? Al-i'timad Allah fil umur qablaha wa athnaha wa ba'daha. Nah, i'timad bergantung udah. Jadi jangan wala takilna ila anfusina tarfatain. Jangan sampai kita bergantung pada diri sendiri. Nah, ini susah banget ya. Orang yang pintar bergantung kepada otaknya ya. Ya, orang yang kaya bergantung kepada hartanya. Ya. Orang yang kuat bergantung pada kekuatannya dan seterusnya. Nah, ini kita bergantung kepada Allah. Ya. Ya. Kalau definisi kedua apa? Taslimul umur. Nah, kalau taslimul umur berarti seakan-akan kayak awaqib. Taslimul awaqib, ini hasil, menyerahkan hasil. Taslimul umur ilallah adalah hasilnya, ketentuannya terserah Allah lah. Tapi ma'al akhdi bi asbabiha.
Nah, ini definisi tawakal yang agak masyhur, yang lebih masyhur ya. Sudah? Sekarang bait berikutnya, Ustaz. Nah. Qala an-Nazim rahimahullah. Jadi setiap manzilah antum pahami inti-intinya kayak gini definisinya, rukun-rukunnya, insyaallah yakfi lah. Yakfi ya. Abadul. Ya. الثاني عشر عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان. Ya. Abadu kalimat apa ini? Fi'il ya. Tadi fa'ilnya ya fa'ilnya su'ada ya, alladzina yang di bait pertama abadul ilaha ala i'tiqadi hudurihi ya. Ya, beribadah pada Allah tapi ala i'tiqadi hudurihi, seakan-akan meyakini kehadirannya. Fatabawwa'u, fa-nya ini fa apa nih? Fa-nya fa apa nih? Istinaf. Sababiyah. Ya sebenarnya bisa-bisa aja sih. Bisa-bisa aja, sababiyah bisa. Tapi ada yang lebih ini lagi apa? Yang lebih ngepas ya. Ibarat kunci itu beda satu ukuran tuh. Nomor 15 sama 14. Yang 14-nya ini yang lebih pasnya apa ya? Fa-nya fa apa nih? Namanya fa sayrurah. Fa sayrurah. Ya. Ya. Menjadi ya. Abadul ilaha ala i'tiqadi quburihi. Mereka menyembah Allah seakan-akan Allah itu hadir. Nah, fatabawwa'u, maka kalau dia beribadah seperti ini maka dia menjadi tabawwa'u. Tabawwa'u apa? Ada hadis yang ininya tabawwa apa? Nah, apa? Man? Iya, maka Ya, maka tadi muta'ammidan falyatabawwa. Apa ya tabawwa apa? Apa bahasa Indonesianya? Menyiapkan tempat duduk. Menyiapkan tempat duduk yang cakep. Ya, falyatabawwa ya bersiap-siaplah atau ya ambil posisi. Falyatabawwa, mereka telah berposisi ya. Ya. Fatabawwa'u, mereka sudah berposisi fi manzilil ihsani, di derajat ihsan. Hadis Jibril gimana? Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa innahu yarak. Nah, ini namanya manzilat, namanya darajatul ihsan. Al-ihsan darajatani, al-ula al-a'la wal adna. Al-a'la an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ya, ini yang adna nih. Darajatul a'la. Ya, darajatul a'la itu kita beribadah seakan-akan melihat Allah. Ya. Al-ihsan darajatani. Pertama apa? Al-a'la ya, ka'annaka tarahu. Ya, nah, kemudian al-adna. Fa in lam takun tarahu, ya imannya agak turun dikit ya. Gak bisa kayak Nabi Musa gitu ya. Fa'ilam takun tara fa'innahu yarah. Nah, ini al-ihsan al-adna. Nah, al-ihsan baik adna ataupun a'la, ini kata ulama a'la manazil. Jadi dari manazil ini nih, kata ulama ya, sebagian ulama bilang yang paling a'lanya adalah ihsan. Udah ihsannya udah al-muhsinin, puncaknya ya, puncaknya ibadah, puncaknya makomat ya, makom ibadah yang paling tinggi ya ihsan. Jadi kalau ada kata-kata al-muhsinin di Al-Quran, kata al-ihsan itu paling tinggi kata sebagian ulama ya. Salah satunya Imam Ibnu Qayyim bilang seperti itu ya nggak aneh sih, nggak aneh ya. Siapa di antara kita yang bisa beribadah seakan-akan bisa melihat Allah gitu. Nah, karena kan dia melihat Allah, itu kan sudah tinggi sekali. Ya, sudah tinggi sekali ya. Seperti itu. Nah, paham ya? Ini manzilah berapa ini? 15 ihsan. Abadul ilaha ala i'tiqadi hudurihi fatabawwa'u fi manzilil ihsan. Nah, makanya di atas iman ya. Di atas iman. Ihsan ini di atas Islam, di atas iman ya.
ihsan ini Islam ini apa? Islam ini ya syarat masuk lah. Ya syahadat, ya sholat, ya gitu-gitulah. Kalau iman, wah udah dimensinya udah ini. Ya, apalagi kalau imannya kita maknakan iman secara umum. Ya, iman kan maknanya ada banyak. Ya di dalam agama Islam ini, ya di dalam tauhid iman kan artinya banyak. Kita katakan iman ini iman kamil. Ya, iman kamil sampai yang wa imatatul adza itu minal iman, al haya syu'batun minal iman dan seterusnya. Nah, tapi ihsan ini di atas semuanya nih. Syu'abul iman ini masih di bawahnya ihsan ya. Ihsan ini paling atasnya. Paham ya? Ada kitab bagus namanya Syu'abul Iman, punya siapa? Punya Imam Baihaqi. Punya Imam Al-Baihaqi, Syu'abul Iman. Kitab bagus sekali. Ya, kitab bagus sekali, tapi sayangnya 15 jilid. Ya dengar jilidnya jadi gak bagus. Alhamdulillahnya diringkas ya. Diringkas punya Imam Baihaqi, Syu'abul Iman punya Imam Baihaqi. Jadi kalau mau tahu tentang yang sifatnya, jadi iman ini maknanya banyak, Sir. Bisa berarti al ibadah al qalbiyah. Ya, al ibadah al qalbiyah. Ada yang bisa berarti aslul iman sebagaimana yang tadi disebutkan di Jibril. Ya, antum minabillahi ya wa malaikatihi itu aslul iman. Ada lagi bermakna al imanul wajib, yaitu yang wajib-wajib aja. Ya, di atasnya asal tapi di bawahnya sunnah, jadi al-iman yang wajib aja. Ada al-imanul kamil, yaitu sampai imatatul adza atau al-haya, ya istighfar dan seterusnya itu. Nah, itu kitab induknya adalah Syu'abul Iman punya Imam Baihaqi. Ya seperti itu. Nah, diringkas sama ulama. Ya banyak sekali ringkasannya. Nah, salah satu yang paling bagus punya Imam Qazwini. Ya, dari 15 jilid jadi segini. Ya, Imam Qazwini. Ya, Al-Imam Qazwini. Ya. Ada yang kenal Syekh Hamid Akram Al-Bukhari? Nah, itu beliau lagi S3-nya kan beliau kan fikih sunnah tuh. Ya paling 2 tahun di atas Ustaz Ayatullah lah. Jadi Masya Allah ulama besar ya. Tapi kalau kuliahnya mah telat ya. Ya, ini sedikit cerita ya. Syekh Hamid Akram Al-Bukhari, Masya Allah ulama besar Madinah. Ya sanadnya udah nggak karuan lah. Sanadnya ya sebenarnya kalau orang yang paham sih, kalau orang yang paham ya, orang yang paham sanad ya. Ya ulama-ulama yang sekarang ngasih sanad, yang terkenal di sini ngasih sanad ya. Kalau sanadnya dibandingin sama Syekh Hamid ya masih menangan Syekh Hamid ya sanadnya. Ya adalah ulama terkenal sekarang yang ini sanad. Nah itu sebenarnya dibandingkan Syekh Hamid masih jauh ini. Ya, lo ulama internasional ya. Ulama internasional ya. Cuman sayangnya kita belum sempat ziarah ya ke beliau ya. Nah itu pas sidang S3 itu yang munakosyahnya, yang yunakish S3 beliau itu adalah qori'nya beliau. Yaitu Syekh Khalid ya. Syekh Khalid Marghub Az-Zinji Al-Hindi ya. Syekh Khalid Marghub. Syekh Khalid Marghub ini lebih tua dari Syekh Hamid, tua dikit ya. Tapi di kuliah hadisnya lebih senior Syekh Khalid Marghub gitu. Dan sering keliling dunia menyebarkan sanad, ngambil sanad dari muda dan menyebarkan sanad ya. Apalagi Syekh Khalid kan masih punya usul di India, jadi sering pulang kampung gitu. Syekh Hamid ikut bareng ya, tapi Syekh Hamid udah keburu jadi ulama, makanya nggak sempat kuliah gitu. Nah Syekh Khalid ya dosen, akademisi lah. Syekh Khalid, kalau Syekh Hamid simatupang kan, siang malam tunggu panggilan mah. Ulama lah, ulama pemanggilan, makanya sibuk. Nah makanya baru lulus ya, pas kuliah S3-nya ini cuman ke kelas 2 tahunnya Ustaz Ayatullah ya. Jadi Ustaz Ayatullah sama Syekh Hamid kalau kuliahnya cuma beda 2 tahun ya. Kalau kuliahnya. Nah kalau di majelis-majelis Syekh Khalid Marghub ini sering jadi qori'nya Syekh ini. Masya Allah, munakosyahnya qori', yang munakisnya qori'nya. Seperti itu. Pas lagi munakosyah, aduh saya bingung nih, saya masa mau lulusin guru saya sih. Ya.
Tapi kata kalau setiap kajian pasti Syekh Hamid bilang, saya keder ini, masa korinya guru saya. Dibales gitu, saling menganggap guru. Itulah ulama lah. Itulah ulama. Nah, Syekh Hamid ini salah disertasinya ini masyru'nya tahqiq Syu'abul Iman. Ya, Syu'abul Iman ditahqiq ulang di kuliah hadis. Oh, itu puluhan jilid dah jadinya. Jadinya puluhan jilid Syu'abul Iman. Ya, ada kitab ringkasannya, ringkasan dari ringkasan. Nah, namanya Qazwini. Ya, punya Imam Qazwini Syu'abul Iman segini. Ya, kalau setahuannya cetakannya putih, warnanya hijau ya. Tapi itu ringkasan asli. Maksudnya ringkasan ulama ya, Imam Qazwini, tapi versi cemilnya lah. Apa? Punya Imam Qazwini dari Syu'abul Iman, punya Imam Baihaqi. Nah, itu min aham. Kalau antum mau sering dijadiin daurah juga di sini. Jadi Madinah juga sering dijadiin daurah. Ya, daurah ikut nggak sih? Ya, insya Allah kita kalau ada daurah ikutlah. Ya, sebisa kita ya. Apa namanya? Penting set. Apalagi daurah yang sifatnya 3 kali majelis khatam kayak gitu-gitu. Nah, itu luar biasa set. Ya. Kalau ikut kajian yang hadir setiap hari ya kayak gitu mungkin agak lama, capek gitu. Tapi kalau daurah-daurah kalau bisa ikut seperti itu. Ya, ini lanjut. Itu ya, penting set ya. Kitabnya ada. Qazwini kitabnya. Qazwini. Mukhtasar Syu'abil Iman. Nama kitabnya Mukhtasar Syu'abil Iman. Qazwini. Ulama besar Imam Qazwini. Lanjut set. Udah ya. Sekarang nasahu. Oh, udah setengah jam. Ya. قال الناظم رحمه الله نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان. Ya, ini namanya an-nusah ya. Ini manzilah berikutnya an-nusah. 16 an-nusah. Nah, ini an-nusah ini manzilahnya sudah manzilah ma'anas ya. Ya, jadi dari kemarin-kemarin ini manzilahnya ya bisa kita bilang manzilahnya ma'al khaliq. Nah, sekarang udah masuk ke makhluk, ma'al makhluk. Ini yang nomor 16 ini udah ma'al makhluk. Sebenarnya yang lain juga sudah bisa masuk ke makhluk seperti tawadhu, ridha, syukur, tapi ini nusah murni ya pada makhluk. Nasahul khaliqat, ini mufradnya nih. Tadi jamaknya. Aulal khalaiqah tadi jamaknya. Sekarang khaliqah mufradnya. Fi ridha mahbubihim. Nah, maksudnya apa? Menasehati dalam menggapai ridho mahbubihim. Mahbub himnya ke siapa nih? Himnya suada bisa. Mahbub di sini siapa mahbubnya? Allah Subhanahu wa taala ya, fi ridha mahbubihim. Ma huwa an-nusah? Ma huwa an-nusah? An-nushu. Ya, an-nushu wa nasihatu apa? Al-irsyad, an-nushu, al-irsyad. Bisa ya. Bisa. Pakai bahasa Indonesia lah. Atau lihat KBBI, apa itu nasihat? Ya, boleh, bisa jadi nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa. Bahasa itu kan banyak samanya. Mau bahasa apapun kadang-kadang banyak samanya. Apa? An-nushu. An-nushu itu ini ingetin ya. Ini tarif ini nih dari pesantren, dari SMP nih. Hanya dari SMP ya. An-nushu ini tarifnya gini, gampang. Iradatul khair lil ghair. Iradatul khair lil ghair. Ya. Apa? Menginginkan kebaikan untuk orang lain. Ya. Iradatul khair lil ghair. Ya. Ya itu. Apa namanya? Kenapa kok an-nushu ini min usul sa'adah, min usulul manazil ya? Karena salah satu ciri kesempurnaan orang ya mencari kebahagiaan dia adalah dia juga mencari kebahagiaan orang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Paham ya? Nah itu. Ya, itu kenapa penting banget ya itu. Kalau orang yang nggak nasehatin ya berarti pelit gitu. Jadi nasihat ini bukan ajang pinter bukan ajang menunjukkan kepintaran diri atau ajang mensalahkan orang lain enggak. Nah, kalau gitu nasihatnya udah salah niat dia. Kalau dia nasehatin karena dia senang orang lain salah, nah udah salah niatnya.
nasihat itu murni untuk memberikan hadiah ya kepada orang yang kita nasihati. Paham ya? An-nushu itu iradatul khair lil ghair. Ya, paham ya? Wah, panjang nih kalau dijelasin an-nushu. Ya intinya an-nushu ini sya'iratun min sya'airil Islam ya. Makanya sampai dikatakan ad-dinu an-nasihah. Nah ini, wah masya Allah luar biasa ini. Ini kayak al-hajju arafah. Al-hajju arafah ya. Al-hajju arafah. Seakan-akan nggak ada rukun haji yang lain kecuali arafah. Sama aja kayak gini. Ad-dinu an-nasihah. Ya, ad-dinu an-nasihah. Wah, ini subhanallah. Apa balaghahnya ini? Tadal. Balaghahnya apa? Ya, itu dikrojuz. Ya, dikrojuz yang kifayah anil baqi. Ya, karena kenapa? Karena ini yang paling terpenting. Ya, jadi konteks ini seakan-akan nasihat yang paling penting. Kayak al-hajju arafah. Paham ya? Nah, nasihatnya untuk apa? Nah, ini penting. Ya, nasihatnya apa? Lillahi. Ya, untuk menuju kepada Allah. Nah, ini disebutinnya baru satu ya, fi ridha mahbubihim. Bisa tambahin lillahi wali rasulihi wali kitabihi wali aimatil muslimin wa amatih. Maksudnya apa? Fadhil jelasin hadisnya. Siapa yang mau jelasin hadis ini? Aduh, kalau mau dijelasin pada pada malu. Betul. Gak apa-apa. Kan sunnah sahabat ya. Kalau ditanya kasih ke orang lain ya. Kasih ke orang lain. Sunnah sahabat. Dulu sahabat kalau ditanya fatwa, aduh, coba tanya ke fulan ya. Nanti fulan tanya ke fulan tanya ke fulan, nanti balik ke penanya. Nanti ujung-ujungnya saya juga yang dijelasin. Betul, ada yang bisa bantu jelaskan maksud dari hadis ini? Ya, mungkin karena udah paham semua kali ya. Ya, saya ini aja, saya wakilkan ya. Ad-dinu an-nasihatu lillah, maksudnya an-nasihatu lillah maksudnya apa? Alillah ya li taatillah ya, untuk taat kepada Allah. Wali rasulihi li taati rasulihi ya, wali kitabihi ya, wali ittiba wal amali bi kitabihi ya, wali aimatil muslimin yani li taati aimatil muslimin ya, taat ya kepada aimatul muslimin. Wa ammatihim ay limasalihi umumil muslimin ya, namanya. Jadi maksud an-nasihatulillah, kita nasihat untuk taat kepada Allah, untuk cinta kepada Allah dan seterusnya, iman kepada Allah dan seterusnya. Wali rasulihi sama kayak tadi, wali kitabihi sama, wali aimatil muslimin maksudnya ta'atihim, wali aimatil muslimin ta'atihim, wali aimatil muslimina wa ammatihim, ammatil muslimin maksudnya masalihihim ya, masalihim. Ya udah cukup ya. Sekarang sahibul khalaiq ya, cukup ya tadi ya, cukup an-nushu cukup ya. Ya lanjut. Qala an-nazim rahimahullah, sahibul khalaiq bil jusumi wa innama arwahuhum fi manzilil fawqani. Ya, sahibu tadi udah ya, apa namanya? Bersahabat. Al-khalaiq makhluk. Nah, berarti ini nggak ada istiarahnya tadi ya? Ya, nggak ada istiarahnya ya. Sahibul khalaiq bil jusumi. Ya, ini ya, jadi ini manzilahnya an-nusuk. Sekarang manzilah berikutnya as-suhbah. As-suhbah. Ya, as-suhbah. As-suhbah as-salihah, tambahinlah. As-suhbatu as-salihah. Oh ya, ini tadi afwan. Nasuhul khaliqata fi ridha mahbubihim bil ilmi wal irsyadi wal ihsani. Bahkan sebelumnya sahibut tawakkul fi jami'i umurihim ma'bad li juhdin fi ridha rahmani. Ini berarti menyinggung definisi tawakal yang kedua ya. Ma'bad li juhdin maksudnya ma'al akhdi bil asbab. Nah, kemudian fatabawwa'u fi manzili al ihsani udah. Nasuhul khaliqata fi, nah, bil ilmi wal irsyadi wal ihsani. Nah, ini maksudnya yaitu wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, apa namanya? Gimana ayatnya?
apa gimana? Kayak apa ini ad'u ila rabbi ala basiratin ana wa man ittaba'ani bisa. Nah kemudian apa lagi? Astagfirullahaladzim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Ya sudah. Udah lama enggak ceramah. Udah berapa bulan kita? 8. Apa? 8 ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Ya. Ya soalnya beda kita murajaah Al-Qur'an sama murajaah yang sering diceramah ya langsung di istishhad ini. Udah berapa bulan enggak ceramah ini? 10 ya. Di sini kita udah berapa sih? 10 bulan ya? Iya. 10 bulan ya. Ya. Ya, pertama al-ihsan ya, bil ilmi. Ya, tadi ini udah kalau ilmi udah jidal ya. Udah jidal. Ya, al-irsyad ya mau'izatil hasanah lah. Mau'izatil hasanah. Al-ihsan juga sama lah. Ya, seperti ini asalib lah. Asalibun nusuh. Ini asalibun nusuh. Ya, paham ya? Bil ilmi dengan teori, ya, al-irsyad dengan bimbingan, ya. Wal ihsan dan dengan akhlak. Ya, dengan akhlak. Wal mau'izatil hasanah. Ya. Dengan hikmah. Oh, berarti hikmah ini cocoknya hikmah nih. Al-ihsan di sini hikmah. Hikmah ini dengan akhlak, dengan kebijakan. Al-irsyad ini mau'izah. Ya. Al-irsyad mau'izah. Ya. Paham Sat ya? Al-ilmi jadi makomnya makom debat Sat ya, dengan teori ya, dengan ilmu. Al-irsyad ini mau'izatul hasanah. Kalau ihsan ya ini dengan hikmah, dengan bijak ya. Jadi jangan bijak lah, wah ini paling susah. Hikmah itu susah. Ya, bijak ya. Hikmah itu, bijak itu setiap tempat beda, setiap waktu beda, setiap orang beda ya, itulah hikmah. Bijak itu susah ya. Lanjut. Sahibul khalaiq bil jusum. Nah, sekarang sohbatus salihah. Sahibul khalaiq. Alhamdulillah nih insyaallah cuman berapa manazil lagi. Sahibul khalaiq ini namanya sohbatus salihah. Nah, ya sohbatus salihah ini penting Seth. Penting. Salah satu manzilah juga. Salah satu manzilah juga. Kata soalnya apa? Manfaatnya apa? Nah, ini penting nih. Apa manfaatnya suhbah? Ya, apa manfaatnya suhbah? Ya. Ya, manfaatnya apa? Ya, pertama tatkala antum apa? Tatkala pertama langsung aja nah tulis ya. Manfaat suhbah pertama ghibthah. Ya, ghibthah. Ya, ghibthah itu adalah hasad kepada orang yang akhiratnya lebih tinggi. Nah, ini ghibthah. Artinya lain katanya apa? Musabaqah. Ya. Lain katanya apa? Musabaqah. Ya, al-ghibthah. Awil musabaqah. Ini satu. Kalau antum nggak punya teman, ya seakan-akan udah antum aja yang terbaik udah. Ya jarang ngobrol, jarang ini, sombong banget ini. Paham nggak ya? Nah, orang yang jarang gaul itu Sat. Ya, nafsuhu taduru haula nafsiha. Nafsuhu taduru haula nafsiha. Nah, apa namanya? Kadang-kadang gitu Sat. Yang orang yang jarang debat Sat, bahkan orang yang jarang debat. Ya. Nah, itu bisa jadi dia sombong ya, menganggap isi kepala dia itu adalah yang paling benar. Nah, ini pentingnya Sat. Apa namanya? Kita ya jujur sih, kita lah khususnya Thalib Jamiah Islamiyah atau ya inilah jarang debat, diskusi langsung Ustaz. Diskusi ilmiah sendiri satu lawan satu gitu. Nah, jarang, padahal itu manfaat sekali. Kalau kita kan sekalinya debat langsung baper, udah langsung jahar, apa namanya, jahar ya, apa ya, jahar lagi, hajar ahlul maksiyah, hajar ahlul bid'ah ya. Dianjurkan walaupun lebih dari 3 hari ya, kita kan diskusi ya, ya apa namanya, paham nih, salah satu kurangnya kita ini debat Sat. Debatnya debat yang ilmu, yang beradab Sat. Itu penting Sat. Ulama kan sering diskusi ya, diskusi. Nah, ini salah satu kekurangan saya, kekurangan banyak ikhwah ya, yang di sini nih jarang diskusi ya. Ya nggak apa-apa sih, karena mungkin kita kebanyakannya talaki sama syekh, ya itu bagus ya. Nah, tapi jangan sampai debat ilmiah jarang ya, talaki juga jarang. Ya.
Ya sukanya ini wifi, mana wifi? Seringnya nyari wifi. Ya Allah. Ya seperti itu. Jadi ini kok ke Jidal nyambung suhbah ya. Nah, salah satu manfaat suhbah itu gipto, gipto sama ini sama ya musabakoh, lain katanya musabakoh. Nah kemudian yang ke kedua ya, ini penting nih kata ulama saja. Salah satu kitab yang paling penting Raudhatul Uqala. Ini mumpung anak ingat ya, kitab Raudhatul Uqala punya Ibnu Hibban. Ini tulis beli. Kitab Raudhatul Uqala punya Ibnu Hibban. Nah, ini salah satu kitab yang paling penting untuk raqaid. Ya, Raudhatul Uqala. Raudhatul Uqala punya Imam Ibnu Hibban. Ya banyak sekali nasihat atau tambahan anak yang dari 3 minggu ini itu dari kitab itu, Raudhatul Uqala. Raudhatul Uqala. Khususnya yang sifatnya suhbah ya, yang sifatnya ta'amul ma'an nas, itu Raudhatul Uqala bagus. Akhlak bagus sekali, punya Imam Ibnu Hibban. Nah, tadi sampai mana? Nah, manfaat yang kedua ya dengan kita bergaul dengan orang lain bisa menampakkan kekurangan kita. Kita jadi tahu kekurangan kita. Ya Allah. Ya, kekurangan kita bisa tahu kekurangan kita. Ada. Itu yang nomor 2. Ya kadang-kadang anak suka iseng misalnya lihat status orang lah. Ya bukan ya ambil manfaatnya lah. Kadang-kadang kan kita ya ada YouTube ya, nonton YouTube ya udah kita ambil manfaatnya dari YouTube, dengerin kajian, ya dengerin berita ya, dan kemudian ilmu lah kajiannya. Nah kemudian ada WhatsApp misalnya ya, kita ambil manfaatnya. Anak kadang-kadang suka melihat WhatsApp murni niat untuk suhbah ini. Ya Allah, semoga ada nukilan ulama yang Ana lihat, Ana langsung screenshot murni. Ana, ya Allah, semoga Ana lihat WhatsApp ini, melihat status WhatsApp, Ana bisa tahu teman-teman Ana ini semuanya orang-orang soleh dan udah punya amal soleh, punya kiprah yang bagus di Indonesia. Ana lihat teman Ana, ya Allah, udah punya pesantren, ya Allah, teman Ana udah melanjutin S3, ya Allah. Ya udah, jadi dengan melihat status WA aja Ana jadi dapat samroh yang kedua, yaitu bahwasanya kita ini banyak kurang. Nah ini kata Imam Ibnu Hibban ya, salah satu manfaat kita ngumpul sama orang tuh kita jadi tahu kekurangan kita walaupun gak dikabarin gitu. Walaupun tanpa ngobrol lah. Paham ya? Paham. Ya insecure. Insecure. Nah, insecure. Jadi insecure ya, seperti itu. Insecure ya. Jangan melihat status yang makan gitu. Aduh, udah lapar, gemeter, kamar kosong, kagak ada Indomie aja kagak. Ngelihat status orang makan apa gitu. Ya, udah tersiksa udah. Ya udah, nggak apa-apa. Makanya kalau lihat status, ya pilih statusnya. Yang dokter, yang ustadz gitu kan. Ya itulah ya, seperti itu. Jadi fikih WA ya, fikih WA ya. Rokok WA ya, itulah ya. Banyak manfaat suhbah, banyak ya. Selain itu juga ta'awun kan, ta'awun untuk kita kepada Allah. Dan suhbatus sholihah ini adalah minas sab'ati allati tujibud dhilal ya, minas sab'ati tujibud dhilal ya. Ya rajulun tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ya paham ya? Jadi as-suhbah atau al-mahabbah fillah yaitu ana ya, ketemu Ustaz Mubarak ya. Ini contoh aja. Ana ketemu Ustaz Mubarak, ketemunya mungkin gara-gara di mana kita ketemu? Enggak, chatting ya.
misalnya apa ya? Balik. Nggak, misalnya ya, anak ketemu Ustaz Hanif misalnya, ketemunya di matam, ya matam jamiah. Ya, kenapa anak ketemu sama Ustaz Hanif? Sama-sama anak sama Ustaz Hanif sama-sama ngirit. Sama-sama nggak punya uang untuk beli matam di luar, makanya pesan matam jamiah. Ya, 2 real dapat burger 2. Nah, sama-sama irit. Makanya anak matam, Ustaz Hanif matam, ketemulah di matam. Ini namanya istama'a alal matam. Ya, paham ya? Kita ngumpulnya gara-gara matam. Gak apa-apa lah. Permulaannya memang kita berkumpulnya gara-gara matam. Tapi saya jadikan pertemanan kita, yaitu kita mulai baru pertemanan kita karena Allah. Anak sama Ustaz Hanif jadi suhbah fillah. Artinya kalau Ustaz Hanif mengerjakan sesuatu yang diridhoi oleh Allah, disukai oleh Allah, maka saya suka sama Ustaz Hanif. Nah, kalau Ustaz Hanif ngerjain sesuatu yang dibenci oleh Allah, maka Anda juga benci. Paham ya? Itu namanya as-suhbatu fillah. Ya. Ana sama Mahfud ketemunya di kedai kopi. Ya, gara-gara suka kopi. Ya nggak apa-apa. Pertemanan kita diawali dengan kopi. Ya, tapi nanti diakhiri dengan Allah. Ya, paham ya? Seperti itu. Ya, paham. Nah, itu suhbatu fillah. Sahibul khalaiqa bil jusum. Pas nggak terasa ya. Udah masih pada melek ternyata ini. Rapai kemana? Cepat ya, gercep ya. Nah, bil jusum wa innama arwahuhum fi manzilin fawqani, tetap suhbah kepada manusia tetap ya, tapi tetap hati kita ini bersama Allah Subhanahu wa taala. Nama arwahuhum fi manzilin fawqani. Fi manzilin fawqani maksudnya ya bersama Allah. Billahi da'watu. Nah, ini doa nomor 18 ya. Billahi baca boleh? Yang Jusumi tadi itu pada maksudnya Apa kan? yang Bil jusumi maksudnya fisiknya bersama manusia, tapi ruhnya, spiritnya bersama Allah. Paham ya? Fisiknya sama manusia. Nah, ini mah terlalu panjang lah penjelasannya, nanti cukuplah. Ya, billahi ya. Qala Nabi rahimahullah, billahi da'watul khalaiqi kulliha khawfan 'ala al-iman min nuqsan. Ya, ini doa ya. Doa. Manzilah berikutnya doa. Ini doa sama zikir ya, mirip-mirip lah Sat ya. Zikir sama doa mirip-mirip ya udah. Ya, tulis aja satu hadis lah. Doa mukhul ibadah. Boleh ditaklik aja. Doa mukhul ibadah. Jadi sebenarnya Sat, ibadah ini ya itu intinya atau mukhnya. Mukhnya ini sumsumnya. Ya, otaknya, intinya. Nah, itu adalah doa. Makanya doa kismani. Ya, doa kismani atau nawani. Cocoknya nawani. Doa nawani apa? Ada yang tahu? Doa nawani. Doa al-masalah sama wa doa ibadah. Doa ibadah. Jadi sebenarnya kita sholat juga doa ya. Kita zakat juga doa. Paham ya? Ya, lanjut. Billahi da'watul khalaiqi kulliha khaufan 'alal imani min nuqsani. Ini namanya manzilatul riayah. Tulis 19 riayah. Riayah. Nah, apa itu riayah? Riayah apa? Riayah itu nama lainnya asyianah. Asyianah apa tuh? Apa maksudnya? Menjaga ya, merawat. Riayah merawat, bahasa Indonesianya merawat. Jadi ini semua nih ya, ini semua nih butuh dirawat. Ya, ini semua butuh dirawat. Al-ikhlas, al-ittiba, semuanya nih butuh dirawat riayah. Nah, ini dijaga atau dirawat. Nah, tapi macam masing-masing ini ada ininya, ada apa? Ya, nah, riayah. Nah, ya, riayah.
Ini nama lain dari riayah tuh ya. Ini nama lain dari riayah apa? Ada yang tahu? Asyana selain isyana apa? Hafadhah. Hah? Hafadhah. Muhafadhah. Boleh. Ada lagi nama lainnya? Jadi ini mencakup semua tuh. Ini nih manzilah riayah mencakup semua. Yang penting bahasa Indonesia dia cukup, udah paham kan? Riayah artinya apa? Merawat. Nah, kira-kira bahasa agamanya apa selain riayah? Masuk. Hah? Masuk. Muhasabah? Bisa Tahsun. tahsun? Tahsun. Apa? Ayo. Isma. Apa tuh? Yang bisa jawab nanti habis kajian boleh makan. Berarti kalau nggak ada yang jawab, anak bawa safari nanti. Apa tuh? Al istiqomah. Istiqomah. Ya ini semua ini. Makanya hadisnya gimana? Hadis Abi Amr atau Abi Amroh, hadis ke-31 di Arba'in Nawawiyah. Yang bisa jawab ada apa di situ? Apa? Hadisnya gimana? Tentang istiqomah. Waduh, langsung dicari nih. Gak boleh. Abi Amr, wa Nabi Amr, wa Nabi Amr wa qila Abi Amr, Sufyan bin Abdullah. Qul amantu billahi tsumastaqim ya. Kalau nggak salah ya. Ana juga udah nggak murojaah Arba'in Nawawiyah udah berapa tahun ya. Dulu ana ngantri matam itu makanya Arba'in Nawawiyah. Maksudnya ngantri matam berapa sih? 10 menit, 15 menit ya. Nah itu ininya pakai Arba'in Nawawiyah. Ya, pokoknya yang kisaran 15 menit lah, alhamdulillah. Apa ya Baikuni mah cuma 3 menit. Apa yang inilah yang apa yang Alfiyah, kalau Alfiyah bisa 200 bait. Kalau apa? Kalau ngantri matam tuh. Alhamdulillah. Dulu. Sekarang matamnya ganti kan. Matam sini. Ya, lanjut. Khaufan. Ini namanya apa? Khaufan alal imani min nuqsani. Jadi takut imannya berkurang, makanya kudu dirawat ya. Harus istiqomah. Makanya Masya Allah. Ya, qul amantu billahi tsumastaqim. Udah kayak agama ini 2 kalimat ini doang, Ustaz. Amantu billah tsumastaqim udah. Karena alal imani min nuqsani udah. Iman ini babnya panjang banget. Nah, intinya terakhir yaitu istiqomah. Apa definisi istiqomah? Apa istiqomah? Terus menerus. Apa Ustaz? Bisa mengatakan Al-iltizam itu akidah. Yang udah nikah tahu biasanya. Apa istiqomah? Istiqomah itu ikatan suami takut istri kalau di rumah. Wah. Ya. Aduh, pada belum nikah ini. Ya. Ustaz Mubarak udah, Ustaz Azam udah. Ustaz istiqomah Ustaz. Aduh. Iya, ya dulu ada anekdot ya, ada cowok-cowok ngumpul ya, gitu. Ya masing-masing ceritain tentang istrinya, ya takut nggak sama istrinya, gitu. Akhirnya pada ya namanya bapak-bapak kalau ngobrol ya obrolannya perempuan dan sama ibu-ibu juga kalau ngobrol obrolannya laki-laki. Iya, istri anak galak banget. Ada yang ngobrol dulu ya, udahlah, anak mah menurut aja lah sama istri, gitu terus. Ya udah gini aja. Yang berani sama istrinya, ya, yang nggak takut sama istrinya tetap di sini. Yang takut sama istrinya pindah duduknya. Nah, akhirnya pada pindah duduknya, karena pada takut istri ya. Yang takut istri pindah duduknya. Yang berani sama istrinya duduknya tetap sini. Ya ternyata ada satu ya yang tetap di situ. Ya,
Pas ditanya, Masya Allah Hanif, ente berani sama istri, Masya Allah hebat banget ente. Kita semua pada takut ya. Habis itu Hanifnya bilang, iya soalnya istri saya bilang jangan duduk di keramaian katanya. Ya, istri saya bilang ya, jangan duduk di keramaian ya, sendiri aja. Bagus. Ya, lanjut. Ya, apa itu tadi? Istiqomah ya. Ya, lanjut. Billahi da'watul khalaiq. Nah, billahi da'watu jadi mubtada muakhar. Billahi da'watul khalaiq kulliha khaufan 'alal imani min nuqsani azafu mana azafu mana hah? Taruh. Azab itu mengosongkan qulub anis syawaghil kulliha, mengosongkan hati dari semua kesibukan. Qad farraguha min siwar rahmani. Ya, tafarruq ini manzil ke-20. Ini bisa dibilang namanya at-tajarrud. Ada nama istilah lainnya tajarrud. Tajarrud ya. Tajarrud ini wah udah apa, jarud artinya apa? Melepas ya. Tajarrud itu udah melepas ya. Harakatuhum wa humumuhum wa uzumuhum. Harokat gerak-geriknya, wa humum keinginannya ya, hatinya, wa uzumuhum tekad-tekadnya, hati luar dalam ya, itu semua udah lillahi la lil khalqi wa syaitan. Ini udah tajarrud ya. Udah tajarrud ya. Ini paham ya? Dua bait ini paham ya? Tajarrud ya. Harokat. Nah, ini juga bisa dibilang ini a'la al-manazil. Ya. Ya, a'la al-manazil. Nah, kata ini agak tasawuf nih, agak tasawuf ya. Orang yang udah tajarrud ini, kata sebagian ulama, udah boleh untuk nggak kerja. Nah, kenapa? Dijelasin sama Zubat. Ini anak ngomong gini jangan dibilang anak sufi nih. Ini dijelasin sama Zubat. Enggak. Ya, 1 banding sekian juta gitu orang yang mutajarrid itu. Makanya dijelasin sama Zubat, waqtalafu farujjihat tawakkulu wa faruna al-iktisabu afdalu wa thalithul mukhtaru ayu fasala wa bi ikhtilafin nasi ayu nazala. Nah, ulama berbeda pendapat. Kita lebih bagus ibadah fokus ya apa kerja gitu. Nah, jadi kerja itu wajib apa enggak sih? Itu dibahas sama ilmu rafaik. Nah, ini jangan di justice dulu, ini bid'ah enggak. Dengerin dulu pendapat apa, dengerin dulu apa penjelasannya. Nah, jumhur ulama bilang apa? Takasub wajib ya. Ya, jumhur ulama ya. Ya, jumhur ulama takasub itu wajib ya. Apa namanya? Karena kenapa? Abu Bakar, Umar dan seterusnya itu ya khiyarus sahabah, khiyarun nas itu kerja. Nah, tapi tetap ada beberapa sahabat ya yang enggak takasub. Bukan berarti dia lebih afdal daripada Abu Bakar dan yang tadi disebutin, enggak. Tapi karena ini memang ada yang seperti ini loh. Siapa dia? Syaratnya 3 tuh. Kata Zubat. Wa thalithul mukhtaru ayyukus shalah wa bi ikhtilafin nasi ayyun nazala. Nah, pendapat yang ketiga, mau kerja ataupun enggak kerja tergantung orangnya. Kalau dia makomnya udah tajarrud, maka dia boleh enggak takasub. Siapa? Man ta'atallahi ta'ala athara. Man ta'atallahi ta'ala athara. Ya, dia athara apa mu'firan. Dia terobsesi terus sama ibadah. Udah obsesinya ibadah aja dah. Ya, tadi nih, harakatuhum wa humumuhum wa uzumuhum lillahi la lil khalqi, bukan manusia wala syaitani dan bukan syaitan. Dah, ini luar dalam ya, keceplosannya aja Allah udah luar dalam ya, udah ini udah meresap, udah sibuk masbuk
Nah, man ta'atallahi ta'ala atara la sakhitan in rizquhu ta'assara. La sakhitan, enggak menggerutu. Ya, in rizquhu ta'assara, kalau rizkinya susahan. Ya, rizkinya kesusahan enggak biasa. Hari ini makan nasi pakai garam boleh, ya. Enggak sakit ya. Hari ini enggak makan apa-apa, enggak sakit. Ini untuk pribadi ya, bukan keluarga ya. Kalau keluarga tetap wajib. Jangan sampai keluarga dipaksa jadi ini. Nah ini mirip Abu Bakar lah, mirip Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq kan sedekah semua harta kan, semua harta. Ditanya sama Allah, kamu apa, makan apa? Nah terus keluarga kamu makan apa? Ya kata Abu Bakar, saya sisakan mereka Allah. Wah ini tajarut ini. Di kasus ini Abu Bakar tajarut, Zat. Paham ya? Jadi mau makan gak makan, yang penting ngumpul ya. Itu mah nyanyi apa aja, lagu apa lah, lagu SD itu. Apa namanya? Gitu, paham ya? Nah ini syarat kedua. Syarat pertama tadi apa? Versi Syekh Zubat, man ta'atallahi ta'ala athara la sakhitan in rizquhu ta'assara. Nah itu syarat kedua. Syarat ketiga apa? Walam yakun mustasyrifan lirizqi. Nggak pernah berharap mustasyrifan lirizqi min ahadin, dari orang lain, bal min ilahil khalqi, rizkinya udah dari Allah aja. Kalau ada orang tiga ini ngumpul, dia boleh nggak kerja. Nah ini Ana sampaikan begini dari dulu, Ustaz, khususnya pas corona. Ana ditanya sama asatid, Ustaz ini kan lagi corona nih, Ustaz, asatid pada libur ini, Ustaz. Ya, asatid itu ustadz ya. Ustadz itu kerjaannya apa sih? Ustadz tuh kerjaannya sebagian ya. Sebagian ustadz tuh kerjaannya apa? Kerjaannya ngajar aja udah, kagak ada kerjaannya. Maksudnya kagak ada bisnis. Ya. Nah pas corona melanda ya, musola pada tutup, masjid pada tutup, ya udah, pemasukannya dari mana? Langsung asatid pada nanya ke anak, Ustaz, apa hukumnya seorang ustadz hanya mengandalkan hadiah kajian, tapi dia nggak punya bisnis? Ya. Relevan kan sama corona kan? Maksudnya ketahuan tuh pas corona. Wah, Ana jawabnya begini, kalau antum udah memenuhi 3 syarat ini, baru boleh nggak bisnis. Paham ya? Kalau 3 tadi syarat yang dikatakan Ibnu Ruslan, antum kita nih nanti pulang insya Allah kemungkinan besar ya, nggak pasti, kemungkinan besar kita ya bakalan itulah ya, diundang ngisi gitu-gitu, kadang-kadang nggak sempat kerja. Nah kalau kita belum punya 3 syarat ini, ya kalau bisa udah cari bisnis lah, jualan apapun ya. Nah, paham ya? Ya kalau belum 3 ini Ustaz, emang bisa ada orang 3 ini? Ya insya Allah ya, zohirnya sih anak punya beberapa guru yang zohirnya punya 3 ini. Ya kadang-kadang kalau dikasih amplop ya, dia balik bayar, dia balik ngasih ya, isi kajian nih, dia ya biasalah ya, Ustadz jauh-jauh ya, apa namanya, capek ya, nggak punya kerjaan, masa kita nggak ngasih amplop gitu. Waduh, ya Allah, orang mijit aja buta ya, cuman 1 jam dikasih 100.000 ya. Ustadz ilmunya 4 tahun ya, bahkan lebih ya. Ya masa kita nggak ngasih? Ya Ustadz itu nggak minta, tapi bukan berarti kita nggak ngasih ya. Kualat kita nih, nggak menghormati Ustadz. Tukang urut kita hormat 3 orang ya, apa, dangdut ya, orang dangdut ya, assalamualaikum, 1 kali assalamualaikum 15 juta ya. Ustadz assalamualaikum berkali-kali ya, bayar pajak motor aja nggak bisa. Subhanallah ya. Ini kita jangan mempertanyakan keikhlasan Ustadz, enggak. Tanyakanlah bagaimana kita sudah menghormati Ustadz ya. Jangan tanya keikhlasan Ustadz. Keikhlasan Ustadz mah insya Allah antara beliau dan Allah. Kita nih yang harus tanyakan, kita ini menghormati Ustadz apa enggak? Ya Allah. Ya udah cukup, ini jadi ceramah ya. Ya lanjut. Apa? Tadi sampai mana sih? Tajarud ya? Syurut tajarud. Oh, syurut 3 ya? 3. Nah,
Ya ini makanya tajar nih ada yang bilang a'lal manazil. A'lal manazil. Nah, ana jujur ada beberapa guru ana yang ya bisa jadi tiga ini sudah punya gitu. Dan saya nggak mengingkari tatkala mereka sebagian guru saya tersebut tuh nggak punya kerjaan ya apa namanya zohirnya tuh udah tajarud gitu. Kalau ngomongnya pasti ibadah ya. Ya kalau masalah rizki nggak pernah nyebutin harta sama sekali. Ya nyebutin aja seakan-akan harta itu udah paling hinanya bagi beliau lah. Nyebutin aja kagak sama sekali. Ya astagfirullahaladzim. Nah kemudian sama nggak pernah minta bal min ilahil khalqi. Ya lanjut. Ni'mar rafiqu. Ni'mar rafiqu li talibis subulil lati. Ya. Nah, ni'mar rafiqu li talibis subulil lati ini maksudnya apa? Ini intabihu Ustaz. Maksudnya apa? Orang yang punya 20 orang yang sedang berusaha, orang yang bersifat ya dengan 20 ini atau berusaha untuk bersifat dengan 20 ini, itu dia ni'mar rafiq. Jadi ar-rafiq di sini adalah yang ya tasif. Ar-rafiq di sini ini saya melihatnya syarahnya mu'alif ya. Soalnya kan mu'alif adro bima fil bait ya. Mu'alif Syekh Sa'di ya lebih paham tentang manzumah beliau sendiri. Maksud bait terakhir ini apa? Ar-rafiq di sini adalah orang yang sudah berusaha untuk bersifat dengan 20 ini, dia itu ni'mar rafiq. Bagi siapa? Ni'mar rafiq maksudnya apa? Teman terbaik. Bagi siapa? Di talibis subul lati, bagi orang lain. Di talibis subul yang ingin berjalan di 20 ini. Ya. Jadi bagi orang yang ingin mempraktekkan 20 ini, ingin berusaha untuk mempraktekkan 20 ini, nah dia kalau bisa berteman kepada orang yang sama, yang berusaha juga untuk menyipati ini. Ni'mar rafiqu li talibis subulil lati tufdi ilal khairati wal ihsani. Ya, paham ya? Jadi ini nggak ada manzilah sendiri nih. Ini pujian aja. Ya, jadi bersahabat. Bahkan kalau andai kan ini jadi manzilah, ini nyambungnya ke sini. Ke suhbah ke 16. Berapa? 17. Ya mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya ini majlis terakhir untuk kitab Manzumatus Sa'di. Ini alhamdulillah anak belajar ini sama Syekh Abdul Razak ya. Sama Syekh Abdul Razak. Tapi Allah alam. Tapi insya Allah sanad beliau nyambung pasti. Anak berkeyakinan ya 95% lah. Kalau yakin kan kudu dalil ya. Ana 95% yakin ya. Gurunya Syekh Abdul Razak Manzumatus Sa'di ini nyambung ke Imam Sa'di ya. Syekh Shalih Al-Utsaimin aja ke Syekh Sa'di itu 2 orang. Wasita 2 orang. Ya, saya yakin dari Syekh Abdul Razak ke Syekh Sa'di ya 2 orang lah. 2 orang atau ya paling nazil-nazilnya 3 orang lah. Senazil-nazilnya 3 orang. Ya, walaupun nggak ada sahabatnya. Jadi Ana bisa katakan walaupun Syekh Abdul Razak nggak ngasih Ana sahabat ya, dan bisa jadi gurunya Syekh Abdul Razak nggak ngasih Syekh Abdul Razak sahabat, bisa jadi, tapi Ana yakin nyambung ke Syekh Sa'di juga ya. Ini dari Ana nyambung ke antum ya, seperti itu. Tapi ya kalau bisa langsung ngambil ke Syekh Abdul Razak. Cuman faidah aja ya, Syekh Abdul Razak itu jarang mengulang kajian satu kitab. Ya, Ana dari 2012 jarang sekali dapetin kajian Syekh Abdul Razak kitab yang sama. Ini faedah aja bagi yang suka hadir ke kajian Syekh Abdul Razak, pasti merhatiin ini nih. Kok hampir kayak nggak ada yang terulang kajian Syekh Abdul Razak tuh. Nggak ada satu kitab diulang lagi nggak. Paham ya? Ya mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.